kebanyakan kalau kamu lihat-lihat di jurnal itu mereka langsung menunjukkan hierarkinya. Jadi hierarki itu biasanya ada goal-nya apa, kriteria, subkriteria, alternatif seperti itu dimunculkan dulu. Nah, AHP ini termasuk metode yang agak lama, tahun 1970, dan menariknya bahwa dikembangkan oleh seorang guru besar matematika. Jadi bukan orang IT ya, bukan orang IT. Karena memang nanti di situ ada perhitungan dan segala macam. Nah, menariknya sampai saat ini AHP itu masih digemari karena ada beberapa alasan. Yang pertama, metode ini bisa digunakan untuk kasus seperti apapun. Yang kedua, data yang digunakan itu boleh data apa aja. Jadi bisa data angka, data huruf ya, pakai huruf juga nggak masalah, tulisan gitu nggak masalah. Karena sebenarnya AHP itu tidak mengeksekusi langsung data aslinya, tapi nanti kita menggunakan namanya perbandingan berpasangan. Sehingga data aslinya mau bentuk apapun itu nggak ada masalah. Oke. Kemudian, nah AHP itu termasuk salah satu MCDM, jadi multi kriteria decision making. Jadi banyak kriterianya gitu ya. Yang mereka konsep dari AHP itu sebenarnya di sini kita menyadari bahwa kriteria itu punya kepentingan yang berbeda-beda, sama juga dengan alternatifnya. Jadi banyak kriteria, banyak alternatif, di mana masing-masing kriteria itu punya kepentingan yang berbeda, yang akhirnya mempengaruhi alternatif yang akan dipilih. Nah, menariknya bahwa di sini tidak kayak seperti Prometi ya. Kalau Prometi kan pakai fungsi lagi, tapi kalau di AHP itu enggak. Jadi AHP itu hanya murni perhitungan saja, ya. Oke. Nah, prinsip pokok AHP seperti ini. Pertama, menyusun hierarki. Nah, penyusunan hierarki itu nanti menghasilkan model keputusan. Jadi kalau kayak kemarin misalnya di UTS itu ya, yang nomor 2 tuh ada ya, bagaimana pemodelan yang Anda pilih. Itu Ibu kok bingung, nggak ada yang menjawab tuh misalnya kriterianya ini, seperti itu, dan belum dikaitkan sama kasus misalnya gitu ya. Jadi kalau model itu biasanya terkait sama kriterianya apa, kalau ada subkriterianya apa, terus menggunakan nilai yang seperti apa. Nah, termasuk misalnya contoh itu di soal yang Prometi ya. Itu kemarin ada beberapa orang yang menggunakan bobot kriteria yang digunakan pada saat soal SAW. Jadi dia menggunakan bobot itu untuk menghitung di Prometi. Tetapi di jawaban Prometi dia tidak menuliskan hal itu. Padahal itu termasuk model keputusan. Jadi ini Ibu sarankan, ini untuk mata kuliah apapun. Seandainya kamu punya asumsi yang berbeda, maka dituliskan di lembar jawaban itu. Misalnya, untuk perhitungan data asli yang digunakan akan dikalikan dengan bobot, misalkan seperti itu. Bobotnya berapa dituliskan. Karena kalau secara yang kita pelajari kan di Prometi itu nggak ada bobot ya. Kita anggap bahwa semua kriteria punya kepentingan yang sama, sehingga weight-nya itu atau bobotnya menggunakan rumus 1 per jumlah kriteria, seperti itu. Nah, yang kamu gunakan untuk mengambil keputusan itu dibilang atau dianggap sebagai model keputusan. Termasuk misalnya yang banyak itu di Prometi itu. Jadi dia menggunakan bobot tapi tidak menuliskan di lembar jawabannya kalau dia menggunakan bobot yang dipakai di SAW. Terus ada lagi yang ada beberapa kesalahan itu tidak membedakan rumus deviasi yang dipakai untuk kriteria minimum dan maksimum. Ada juga yang SAW salah rumus. Nah, itu Ibu yang aneh. Dan di SAW bisa salah rumus minimum sama maksimum disamakan seperti itu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati itu maksudnya terus satu lagi gini, kalau misalnya kita menjawab soal dengan menggunakan persamaan atau rumus, maka saran Ibu itu ditulis rumusnya. Ya, karena bisa jadi mungkin referensi kamu berbeda dengan dengan dosennya gitu. Jadi misalnya dosen tuh punya kunci ya, punya kunci jawaban, dia menggunakan rumus versi A misalnya. Kamu menggunakan rumus versi B misalnya gitu. Itu kan bahaya. Sementara kamu nggak nuliskan rumusnya, itu bahaya banget kalau kamu di soal ujian bisa disalahkan seperti itu.
Kenapa? Karena nggak ada penjelasan apapun. Jadi biasakan kalau kita memecahkan masalah atau ada soal ujian, kemudian kita menggunakan asumsi yang berbeda gitu, maka seharusnya itu ditulis ya itu. Kemudian ada juga ini review dulu ya dari hasil-hasil ujiannya. Ada juga yang membuat jawaban itu sangat beragam. Beragam gimana Bu? Contoh, soal nomor 1 dia tulis tangan, ya tulis tangan gitu. Soal nomor 2 hasil foto, baru ditempel di lembar jawabannya itu. Terus soal ketiga file Excel. Nah, parahnya lagi file Excelnya itu hanya jawaban saja, bukan pakai rumus atau apa. Jadi kadang kalau kita di dalam perhitungan itu pentingnya kalau di dalam perhitungan itu kita menuliskan hasil dan langkah-langkah itu, bisa jadi langkah-langkahnya benar, tetapi nanti perhitungannya karena misalnya waktu dan segala macam itu jadi salah itu, tapi itu masih punya nilai karena prosesnya benar. Tetapi kalau tiba-tiba kamu memunculkan hanya hasil saja, itu nanti persepsinya bisa berbeda gitu. Nah, itu yang Ibu sarankan. Jadi jangan males nulis yang pasti. Ya, jadi harus tertata. Itu apa namanya? Evaluasi aja untuk UTS-nya besok. Terus ada juga yang hanya mengerjakan nomor 3 dan 4. Jadi hanya mengerjakan yang SAW dan Prometi. Sementara nomor 1 dan 2 tidak dikerjakan. Itu nggak tahu apakah waktunya. Kayaknya waktunya kan semalaman ya. Apakah waktunya atau gimana Ibu nggak ngerti. Cuman maksudnya masa sih nggak paham tentang bentuk soalnya karena Ibu rasa ini udah semester berapa? 3 apa 5? Semester 3 ya. Saya rasa mestinya paham gitu. Nah, balik lagi ke materi. Jadi sebenarnya model yang kita buat itu butuh penjelasan. Nah, sehingga kalau di AHP ini paling gampang menjelaskannya itu dengan menyusun hierarkinya. Dan bahkan bukan hanya di AHP. Jadi di hampir setiap kasus SPK biasanya kita nyusun hierarki karena memang lebih mudah dipahami gitu ya. Oke. Yang kedua tentang AHP, kita harus menentukan prioritas namanya. Prioritas ini bisa berlaku untuk kriteria maupun untuk alternatif. Nah, hasil dari penentuan prioritas itu nanti disebut sebagai perbandingan berpasangan dan biasanya bentuknya matrik ya. Nah, yang terakhir menghitung konsistensi rasio. Kenapa harus diukur konsistensinya? Karena nanti suatu saat eh, kita bisa tidak konsisten terhadap perbandingan itu tadi. Ya, jadi nanti Ibu kasih contohnya deh. Misalkan nih seperti ini. Jadi menyusun hierarki ini yang pertama memang harus memecah permasalahannya dipecah ya. Dipecahnya itu kalau di SPK biasanya ya ada kriteria, ada subkriteria. Kalau ada subnya lagi Bu nggak masalah, ada sub-sub kriteria. Terus jelas dulu goalnya apa, memilih apa atau apa istilahnya yang harus kita hasilkan tuh nanti bentuknya seperti apa itu jelas dulu. Supaya nanti akan kelihatan kira-kira metode yang pas untuk kasus kita apa gitu. Karena Ibu pernah pertama itu bukan pertama kira. Jadi pertama itu menggunakan profile matching ya. Insya Allah nanti kita juga belajar. Nah, pada saat membayangkan hasilnya dalam arti kayaknya profile matching cocok nih gitu. Dikerjakan, tapi ternyata begitu selesai hasilnya itu tidak sesuai dengan tujuan yang mau dicapai gitu. Sampai akhirnya, waduh ini kayaknya nggak bisa cuma pakai satu metode ini, akhirnya ditambahkan metode yang lain. Nah sehingga tujuannya itu tercapai. Jadi itu pentingnya kalau kita membuat dekomposisi atau hierarki dari permasalahan ya seperti itu. Nah bentuk hierarkinya nanti bisa seperti ini. Jadi tujuannya apa? Jadi kalau misalnya ini ada di soal atau di naskah, bukan kotaknya tujuan di sini, tapi tujuannya itu di sini. Tujuannya apa? Terus di sini misalnya memilih lokasi pembangunan, lokasi cabang gitu ya, lokasi cabang perusahaan misalnya gitu. Kriterianya di sini ini sebutkan kriterianya apa? Oh jarak, terus misalnya harga tanah ya, terus misalnya di sini juga akses transportasi misalnya gitu. Seandainya di sini langsung alternatif tinggal dikasih lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Seandainya dari kriteria ada sub kriteria, maka kita tampilkan di sini. Sub kriteria misalnya apa tadi?
jarak, maka kita buat di sini jaraknya apa, misalnya jarak ke pusat ekonomi, kemudian misalnya jarak ke pemukiman, misalnya gitu. Jadi sub kriterianya jarak dan seterusnya. Nah, ada ketentuan bahwa jumlah tingkatnya itu nggak ada batasnya. Jadi misalnya habis kriteria ada sub kriteria boleh. Nanti di sub kriteria Bu ada lagi subnya boleh nggak ada masalah. Kriteria, sub kriteria gitu. Yang pasti di bawah itu alternatif, di atas itu goal. Di tengah-tengahnya ada apa ya terserah ya, tergantung sama kebutuhan kasusnya kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik tentang perbandingan berpasangan ya, comparative judgment gini. Jadi kalau di dalam AHP itu hampir sama dengan Prometi. Mudah-mudahan ingat. Prometi itu kita misalnya ada 3 lokasi, kita membandingkan lokasi 1 dengan lokasi 2 dengan lokasi 3 kan kayak gitu kan. Nah, tetapi kalau di Prometi kan dia dibalik lagi, dihitung lagi lokasi 2 ke lokasi 1, padahal kita udah ngitung lokasi 1 ke lokasi 2. Bedanya kalau di AHP, kalau kita sudah menghitung lokasi 1, jadi jarak antara atau kepentingan lokasi 1 terhadap lokasi 2, maka lokasi 2 ke lokasi 1 lagi itu maka lokasi 2 ke lokasi 1 nggak perlu kita hitung lagi, nanti dia otomatis gitu. Nah, makanya dibilang nanti itu istilahnya perbandingan berpasangan. Kenapa? Kalau kamu udah menilai 1, 2, maka otomatis nanti dia menjadi 2, 1 seperti itu. Ya lebih apa namanya? Untuk perbandingannya lebih simpel daripada Prometi untuk di AHP ini ya. Oke. Nah, kemudian yang biasa kita tanyakan kalau untuk membuat perbandingan berpasangan biasanya seperti ini. Ibu contoh misalnya, menurut kamu mana yang lebih bagus? Misalnya ya, pakai tool point misalnya itu, ya misalnya tintanya, basah apa pakai tinta kering, misalnya, wah lebih bagus kalau pakai tinta kering Bu, berapa kali lebih bagusnya? Nah, jadi harus ada kalimat, supaya dia menjawab dengan angka. Misalnya, wah 2 kali lebih penting misalnya, oh 2 kali lebih bagus, 2 kali lebih enak dan seterusnya. Nah, jadi dibentuknya nanti seperti ini, ada ketentuan ya untuk kita menentukan berapa angkanya. Jadi kalau kita bilang dia sama-sama penting maka angkanya itu 1. Misalnya, mana yang lebih penting, makan apa minum? Sama aja Bu, oke berarti 1. Berarti antara makan dan minum mereka sama-sama penting. Itu nanti kita kasih nilai 1. Tetapi kalau dibalik misalnya, menurut kamu mana yang lebih enak nih? Misalnya ya, makannya pakai lauk ayam apa makannya pakai lauk ikan? Kamu bilang kayaknya lebih enak ikan deh Bu. Oke, berarti ikan terhadap ayam tuh ikan kita kasih 3 poinnya. Nah, seperti itu. Kalau betul-betul mutlak, misalnya contoh, pokoknya Bu menurut saya duren tuh buah yang paling enak di dunia, itu mutlak berarti. Maka duren itu nanti nilainya bisa 9 dibandingkan sama buah-buah yang lain. Nah, kalau kita ragu, misalnya ya, aduh bingung Bu, sebenarnya dia tuh penting sih, cuman nggak jelas penting juga sih, cuman kalau dibilang sedikit lebih penting dia lebih gitu. Oke, berarti kasih aja nilai 4. Nah, jadi kita menggunakan 1 sampai 9 ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini kriteria A1 dengan kriteria A1 mereka nggak bisa dibandingkan atau sama-sama penting maka dibuat 1. Nanti antara A1 dengan A2 P, nah nanti dibalik A2 ke A1 mestinya ini 1/P seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nih bisa dilihat. Jadi kita lihat kalau masing-masing ini kriteria 1 terhadap kriteria 1 ini 1, sama juga nih kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Nah, berpasangannya itu maksudnya gini, bisa dilihat gini. Kriteria 1 itu 5 kali lebih penting daripada kriteria 2. Oke. Maka kita balik, berarti kriteria 2 itu 1/5 pentingnya dari kriteria 1. Jadi dia pakai 1/, gitu. Nih contoh, di sini ya. Kriteria 2 itu setengah kali lebih penting dari kriteria 3. Berarti saya bacanya harus dibalik 3 ke 2. Kriteria 3 itu 2 kali lebih penting dari kriteria 2. Nah, ini perbandingan berpasangan seperti itu. Jadi ini 1, 2 itu dibalik jadi 2, 1. 3, 1 dibalik jadi 1, 3. 4, 1 dibalik jadi 1, 4.
Yang ini 32 dibalik jadi 23, kemudian ini 24 dibalik jadi 42. Yang ini juga sama ya, 34 dibalik jadi 43. Nah, perbandingan berpasangan seperti ini. Yang harus diingat bahwa ini sebenarnya otomatis ya, otomatis. Jadi tidak ada keharusan misalnya Bu ini yang di atas harus bulat semua, enggak ada harus ya, enggak harus seperti itu. Ini contohnya ini contohnya dia campur, ada yang pecahan, ada yang bulat tuh boleh-boleh gitu aja ya. Jadi enggak ada ketentuan harus bulat semua yang di atas satu ini gitu, enggak ada. Oke. Nah, kemudian ini yang sebenarnya intinya dari AHP, kita harus menghitung konsistensi logis namanya. Konsistensi logis dari perbandingan yang tadi kita lakukan. Ibaratnya kayak gini, kalau A lebih besar dari B, kemudian ada dikatakan bahwa B itu lebih besar dari C, maka kita bisa katakan bahwa A itu lebih besar dari C. Benar nggak? Benar nggak ini? Iya, Bu. Benar ya. Nah, jadi logisnya harus ada seperti itu. Udah. Kemudian ada ketentuan. Terus kapan Bu perbandingan berpasangan itu kita katakan logis? Jawabannya ini. Jika nanti kalau nilai rasio konsistensinya setelah kita hitung lebih kecil atau sama dengan 10, maka dikatakan kita konsisten atau dalam artian perbandingan berpasangan yang kita lakukan itu logis gitu, masuk akal. Tetapi kalau nilainya tidak mencapai ini, berarti perbandingan berpasangan kita itu belum logis atau tidak konsisten. Sehingga resikonya kita harus ulang hitungnya. Ya, ulang hitung. Oke, Ibu rasa ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita ke contoh aja ya, biar lebih simpel. Ini nanti kalau sesudah Ibu kasih contohnya, insya Allah bisa paham. Oke ya, Ibu kasih contohnya yang ini. Oke, ini mohon diperhatikan dengan seksama. Oke, ini Ibu besarin dulu biar kelihatan. Oke ya. Nah, fokusnya yang di sini aja, yang di sini dulu. Ini ilustrasinya. Contoh kita mau menentukan naskah publikasi terbaik. Kriterianya ada tahun terbit, ada bidang naskahnya, ada jumlah pustaka yang digunakan dan juga jenisnya. Jadi jenisnya itu bisa bayar atau free, ya full free atau free-nya terbatas. Oke, ini datanya. Jadi ada 3 naskah, masing-masing seperti ini datanya. Lihat ini memang sengaja kita buat data itu beragam ya, ada angka, ada yang bukan angka. Nah lihat, penyelesaian pertama sebenarnya kita harus mencari kepentingan kriteria ini. Karena di AHP itu biasanya tidak disebutkan bobot kriteria. Ya, jadi sama, misalnya gini. Misalnya ini di SAW. Kayaknya alternatif itu kan lebih gampang kalau kita hitung pakai SAW. Misalnya saya punya 1000 alternatif, pakai SAW Bu, oke. Tapi kriterianya itu nggak ada bobotnya Bu. Nah, caranya sebenarnya gampang. Kriterianya tadi, bobot kriteria kita cari pakai AHP gitu. Kenapa AHP itu biasanya untuk menghitung bobot ya. Jadi kalau ada kriteria kita nggak bisa ngasih bobotnya, itu gunakan AHP itu lebih gampang. Oke ya. Nah lihat di sini, ini contohnya. Jadi ini yang Ibu blok ini tuh kan bukan data kriteria ini ya. Ini tuh data alternatif. Dan di kasus ini tuh tidak disebutkan masing-masing kriteria itu bobotnya berapa, ini belum ada. Sehingga langkah pertama kita harus mencari bobot kriteria. Caranya gimana Bu? Caranya kita buat perbandingan berpasangan ini. Nah ini perbandingan berpasangannya. Jadi ini dicontohkan aja. Kalau seperti ini berarti Ibu bacanya gini, ini untuk kriteria tahun itu 5 kali lebih penting daripada kriteria bidang. Sehingga kalau dibaca balik, bidang sama tahun tuh berarti bidang tuh 0,2 lebih penting dari tahun atau 1/5-nya lebih penting. Nah, jumlah pustaka itu 3 kali lebih penting dari tahun. Otomatis tahun itu menjadi 1/3 lebih penting dari jumlah pustaka. Paham ya sampai sini ya?
Nah, Ibu contohkan misalnya gini, ini yang paling gampang aja nih. Nggak usah pakai masalah apa-apa, kita masalah apel jeruk aja. Masalahnya misalnya di sini kita punya dengan apel lah ya, duren aja nih. Duren, mangga sama jeruk. Duren, mangga sama jeruk. Oke. Ini sekarang kita bandingkan duren, mangga sama jeruk. Oke. Nah, lihat. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan di SPK itu sederhana ya. Jadi nggak usah takut misalnya, aduh Bu, hitungannya susah banget. Enggak, simple aja sebenarnya hitungannya. Asal kamu teliti, telaten gitu gampang. Oke, ini satu ya. Ini sorry. Ini satu, satu, satu. Oke, nah sekarang lihat cara kita buat perbandingan berpasangan. Ini cuma berdasarkan insting aja memang. Misalnya Ibu tanya, duren sama mangga enak mana? Silakan dijawab. Mangga, Bu. Oh, ada yang bilang durian, ada yang bilang mangga. Karena Ibu suka durian, Ibu bilang durian aja. Kalau ditanya, durian itu berapa kali enaknya sih daripada mangga? Yang ngomong durian tadi, berapa kali? 5 kali, oke. Berarti Ibu bilang gini ya, durian itu 5 kali lebih enak daripada mangga. Oke, nah, sekarang kita pergi ke baris mangga sama durian. Berarti di sini berapa? 1/5. Tuh. Jadi kita bilang mangga itu 1/5 enaknya duren. Kenapa? Karena duren itu 5 kali enaknya dibandingkan mangga. Logis ya? Oke. Sekarang sebentar, ini suara Ibu kedengaran nggak ya? Dengar. Oke. Nah, sekarang duren sama jeruk. Mana lebih enak? Duren lagi. Kalau Ibu tanya berapa lebih enak duren sama jeruk? Ini apa headset Ibu yang rusak ya? Suara kamu nggak kedengaran nih. Yang penting suara Ibu kedengaran ya. Cek halo. Kedengaran Bu. Oke. Duren sama jeruk enak berapa kali durennya? Sebut aja berapa gitu. Berapa? 5 juga? 3. Oke, 3. Durennya enak 3 kali ya. Nah, berarti di sini kita buat jeruknya ini sama dengan 1/3. Nah, lihat. Kira-kira kalau Ibu tanya, enak mangga apa jeruk? Kalau dilihat datanya ini, kamu mestinya jawab apa? Mangga. Jeruk. Mangga, Bu. Jeruk. Mangga apa jeruk? Jeruk, Bu. Mangga. Enak jeruk. Kalau dilihat di sini mestinya jeruk lebih enak. Iya kan? Kenapa? Lihat. Duren itu 5 kali enaknya dibandingkan mangga, tetapi duren sama jeruk itu enaknya cuma 3 kali. Berarti kalau kita tanya mangga apa jeruk yang lebih enak, mestinya apa? Mestinya jeruk. Jeruk. Iya, mestinya jeruk. Nah, itu loh. Maksudnya logisnya itu kayak gitu. Nah, misalnya ini kita bilang ya, ini Ibu contohkan. Lebih enak mangga, Bu. Oke, kalau kita bilang lebih enak mangga, berapa yang enaknya mangga sama jeruk berapa kali? 3 kali. Ini berarti kita nggak konsisten ini. Paham nggak? Ini nggak logis gitu. Kenapa lah kamu tadi ngomongnya jeruknya cuman duren sama jeruk tuh enaknya 3 kali. Tapi duren sama mangga enaknya tuh 5 kali, enaknya duren tuh 5 kali. Berarti kan mestinya jeruknya lebih enak dari mangga lah. Ini kamu ngomong mangganya lebih enak dari jeruk. Nah, ini fungsinya kita tadi ngecek apakah kita konsisten atau tidak gitu. Ini mungkin masih gampang ya, masih gampang gimana Bu? Karena kita bisa logikanya dapet gini. Coba ini kita tambahkan misalnya di sini ada apel, di sini ada anggur, di sini ada nangka. Wah, udah bubar ini. Kenapa? Karena kita sendiri nggak bisa menjaga konsistensinya. Nah, untuk itu makanya di AHP itu kita perlu menghitung konsistensinya. Jadi kayak misalnya seperti ini, Ibu yakin Bu, ini Ibu konsisten tahu, tapi itu tadi misalnya, wah ini menurut saya kalau tahun sama jenis free atau bayar tadi ya mending jenisnya aja lah yang lebih penting supaya dapat yang free gitu kan. Nah ini bahkan sampai 8.
Jenis sama bidang lebih penting, jenisnya sampai 8 kali lebih penting gitu. Ya, nah, membuat perbandingan berpasangan seperti itu. Oke? Halo, aduh maaf, tempat Ibu mati listrik tiba-tiba. Sorry. Balik lagi ini, aduh, masih kedengaran ya? Suara Ibu kedengaran? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, sebentar Ibu share-nya belum kelihatan ya. Sebentar Ibu share dulu ya, diulang ya. Atau mudah-mudahan mati listriknya nggak lama. Oke, untuk perbandingan berpasangannya clear ya? Atau ada yang mau ditanya sampai sini? Bu mau nanya, Bu. Clear, Bu. Boleh. Gimana? Yang mau nanya silakan. Konsistensi tadi itu bagaimana ya, Bu? Saya masih bingung. Nah, ya ini kita clear dulu nih tentang bagaimana perbandingan berpasangannya. Kalau clear nanti Ibu lanjutkan ke konsistensinya. Oke? Oke. Yang ini nggak ada masalah ya. Yang perbandingan berpasangan tadi kayaknya ada yang mau nanya lagi. Yang tentang ini udah clear? Bagaimana cara menghitungnya ini? Bagaimana memberi nilainya itu maksud Ibu? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita masuk ke konsistensi. Pertama, kalau untuk menghitung konsistensi, kita harus melakukan normalisasi dulu, ya, normalisasi. Nah, caranya normalisasi itu pertama, ini yang matrik pertama ini, matrik untuk perbandingan berpasangan, ini kita jumlahkan kolomnya ini, per kolom kita jumlahkan. Oke, itu hanya Ibu sum, ini juga di sum ya, hasil penjumlahan dari atas ini. Nah, jumlah kolom ini akan kita gunakan untuk membuat matrik ternormalisasi seperti ini. Caranya gimana, Bu? Caranya ini masing-masing elemen yang ada di matrik awal ini kita bagi dengan jumlah kolomnya. Paham ya? Ini ada rumusnya. Jadi ini 1/8,2, yang di bawahnya ini juga 0,2 dibagi 8,2, ini 3 dibagi 8,2 dan seterusnya. Yang ini berarti kita pakai yang ini 0,3 dibagi sama rata-rata ya dibagi dengan jumlah kolomnya ini ya. Jadi berlaku untuk kolom yang bersesuaian seperti ini. Nah, hasilnya ini nanti kita hitung rata-ratanya. Ini Bu istilahkan dengan rata baris. Oke, ini dapat hasilnya. Nah, menariknya seandainya ini tadi perbandingan berpasangan kita ini adalah konsisten, maka rata-rata baris ini bisa kita pakai sebagai bobot dari kriteria ini. Nah, biasanya kalau di dalam jurnal disebut juga prioritas gitu. Ini bisa juga disebut prioritas, biasanya di situ. Prioritas atau bobot. Nah, sehingga seandainya ini masih berandai-andai, seandainya ini hasilnya nanti adalah konsisten, maka untuk tahun itu bobotnya 0,147 ini, untuk bidang 0,044, untuk jumlah pustaka dan seterusnya. Ya, di sini dulu. Nah, sekarang bagaimana menghitung rasio konsistensi, Bu? Caranya seperti ini. Masih menggunakan matrik yang ini terus digunakan ini. Matrik awal ini digunakan, tetapi di sini kita menggantinya, sebentar Ibu kecilin dulu biar kelihatan ya. Nah, ini. Jadi
nilai matrik awal ini udah kita kali dengan rata-rata barisnya. Ini sengaja Ibu buat biru hijau ini biar kelihatan. Jadi di sini untuk kolom tahun ini yang ini semua ini, itu kita gunakan yang biru ini sebagai pengali. Ya. Nah, pengalinya itu dilakukan dari ini, matrik yang di awal ini dikali sama rata-rata barisnya. Ini juga 0,2 dikali ini, ya, 3 dikali ini, 4 dikali ini. Itu untuk yang biru seperti ini. Ini makanya Ibu sengaja kasih warna biru. Yang hijau itu juga sama. Jadi matrik aslinya ini yang 5178 itu dikalikan dengan 0,0449. Hasilnya seperti ini. Ini yang merah, matrik yang ini, jumlah pustaka ini semua yang sampai sini itu dikalikan dengan ya rata-rata baris di jumlah pustaka. Yang jenis juga iya. Nah, udah dapat sampai sini. Maka ini matriks yang terbaru ini kita hitung jumlah barisnya ini hanya di sum aja. Dapat jumlah barisnya dapat ya. Nah, kalau udah dapat maka kita menghitung lambda maksimal namanya. Nah, lambda maksimal ini kamu fokus yang sebelah kiri ya. Lambda maksimal ini kita hitung dari jumlah baris ini di matrik yang ketiga ini dibagi dengan rata-rata baris dari matrik ternormalisasi. Nah, dibagi hasilnya seperti ini untuk masing-masing kriteria. Kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini yang kita sebut sebagai lambda maksimal. Oke ya. Dah. Kemudian sesudah dapat lambda maksimal, kita baru menghitung indeks konsistensi namanya. Indeks konsistensi itu dihitung dengan rumus lambda maksimal dikurangin N dibagi N-1. Di mana N itu adalah ordo matriks. Nah, menariknya gimana Bu? Lihat. Di AHP matriknya itu pasti menjadi matrik bujur sangkar. Artinya jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Karena mereka membandingkan hal yang sama. Sehingga kalau di sini kita lihat ini jumlah kriteria kita atau jumlah kolomnya ada 4, makanya di sini nanti rumusnya di sini ini. Ya, E42 lambdanya ini dikurang 4 dibagi 3. 4-nya dari mana Bu? Dari jumlah baris ini. Jumlah baris matriknya. Ya, lambda max dikurang N dibagi N-1. Selesai untuk indeks konsistensi. Sekarang ada istilahnya indeks random. Aduh, kecil banget. Ada istilahnya indeks random. Oke. Indeks random didapat dari mana, Bu? Nah, indeks random itu kita dapat dari ketentuan. Ada di slide-nya tadi ini. Tadi kasih contoh. Ketentuannya gimana, Bu? Ketentuannya tuh ini. Oh, sebentar. Indeks random. Nah, ini ketentuannya tuh ini. Ya. Jadi lihat kalau ordonya 3 ini nanti pakai indeks randomnya 0,58. Kalau matriksnya ordonya 4 pakainya 0,9. Nah, kebetulan di contoh yang tadi ini di sini kita tuh ordonya 4 makanya pakainya 0,9. Dah? Nah, terakhir ini rasio konsistensi bisa kita hitung dari IK-nya ini dibagi IR. Hasilnya seperti ini. 0,04. Nah, ingat yang tadi syaratnya. Ya, rasio konsistensi harus di bawah atau sama dengan 0,1. Sehingga kalau kita mendapatkan seperti ini, artinya konsisten. Kita memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat artinya apa, Bu? Artinya ini tadi. Nah, bobot ini bisa kita pakai. Paham sampai di sini? Halo? Bisa dipahami ya? Oke. Bisa. Siap. Nah, misalnya ada pertanyaan, seandainya Bu, ternyata nilai rasio konsistensi kita lebih dari 0,1 Bu. Ini contohnya nih, yang ini. Ini 0,2. Ini nggak memenuhi syarat ini. Nih, nggak memenuhi syarat. Terus kalau nggak memenuhi syarat gimana dong Bu? Kalau nggak memenuhi syarat, kita balik ke sini. Berarti di sini
kita tuh nggak konsisten, ada yang tidak konsisten gitu. Sehingga nanti kita harus mengubah matrik perbandingan berpasangan ini, karena mungkin kita nggak konsisten di sini. Gimana Bu cara kita membenahinya? Ya kita ulangi lagi. Jadi kayak Ibu contohkan kayak yang tadi mangga tadi, apel apa, duren, mangga, apel. Duren, mangga, jeruk. Kalau kita kan artinya logisnya tuh kalau misalnya dia sedikit tuh gampang ya. Maksudnya kita gampang dengan logika kita, nggak logis nih sebenarnya. Yang ini nih. Nah, kalau ini kan gampang cuman 3. Tapi begitu ada yang lain kayak gini, ini akan repot. Nah, makanya nanti dihitung. Cara benerinnya gimana Bu? Ya dihitung ulang ini, dihitung ulang. Nah, dihitung ulang nanti bener nggak? Misalnya ini judul sama penulis lebih penting 5 kali, bener nggak itu? Terus sama yang lain gimana dong? Kalau ini 3 kali, 5, terus yang lainnya gimana? Nah, itu diperhatikan satu-satu. Ya, itu repotnya kalau di AHP kita nggak ada apa namanya, tidak menggunakan datanya kayak gitu. Ini repotnya kalau kita nggak punya data, hanya sebagai insting aja ya. Oh, judul sama abstrak nih lebih penting yang ini gitu. Kalau misalnya ini contoh aja ya. Contohnya Ibu gampangnya ini buat aja sini satu semua, Ibu buat satu semua gitu. Paling gampang ini. Pasti nanti jadinya nah ini ya. Ini belum tidak memenuhi syarat kan? Belum memenuhi syarat. Kita ganti aja semua satu nih pasti nanti jadi memenuhi syarat. Misalnya itu contoh ya, untuk contoh bagaimana efek kita merubah prioritasnya ini, bukan ya merubah apa namanya fungsi perbandingan berpasangan ini nanti pengaruhnya di dalam perhitungan konsisten atau tidaknya ini. Coba lihat di sini. Udah konsisten belum? Tuh, belum juga. Jadi memang harus kita perhatikan betul tentang konsistensi ini ya. Kalau mau gampang sih di sini buat satu-satu nih jadinya jadi konsisten nih. Karena semua sama penting. Ya, cuman kan aneh aja masa sih semua bobot sama penting. Misalnya gitu ya. Ya kalau memang iya oke nggak ada masalah ya nggak ada masalah. Misalnya ini berarti diganti sini. Misalnya ini kita ganti satu semua ya. Kita lihat efeknya aja. Nah misalnya gini. Tuh. Udah berubah kan ini? Udah memenuhi syarat kan berarti kan? Karena dia sudah lebih kecil dari 0,1. Seperti itu. Paham sampai di sini? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau kamu tanya, emang ini terus udah berakhir Bu? Belum. Ini kan kita baru mencari kriterianya kan? Berarti kita mencari alternatif terbaiknya gimana Bu? Nah, di AHP kalau kita punya 4 kriteria, maka kita harus melakukan langkah seperti ini sebanyak 4 kali untuk masing-masing kriteria. Ibu contohkan ini. Contoh misalnya di sini, Ibu menentukan berapa bobot naskah 1, 2, 3 untuk kriteria tahun. Ya, supaya nggak bolak-balik tahunnya kita copy di sini. Ini data tahun. Ini biar nggak bolak-balik atas bawah. Oke, lihat. Nah, ini nanti ada trik sebenarnya. Lihat di sini. Kita mulai perbandingan berpasangannya ya. Di sini 1, 1, 1. Lihat. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Gimana Bu caranya? Caranya bisa kayak gini, lihat. Ini kebetulan data kita kan angka ya. Ibu bisa buat gini, naskah 1 dibandingkan naskah 2 tuh Ibu bisa buat kayak gini. Naskah 1-nya itu diklik ini kan naskah 1. Dibagi sama naskah 2. Nah, bisa kayak gitu. Kalau di sini tuh dibalik jadi gimana? Ini berarti naskah 2 dibagi naskah 1. Tuh. Naskah 3 gimana Bu? Ini berarti naskah 1 per naskah 3. Yang ini berarti naskah 3 per naskah 1. Nah, naskah 2 per naskah 3. Ini kan kalau secara komputasi kita lebih mudah ya. Ini misalnya naskah 3 dibagi naskah 2. Bisa seperti itu.
Cuman lihat di sini kan angkanya nggak langsung 1 apa 2 gitu ya. Maksudnya nggak bulat seperti yang diminta sama Saltinya gitu. Cara yang lain gimana, Bu? Bisa juga cara yang lain kayak gini. Ibu contohin ya. Lihat di sini. Kalau naskah 1 sama naskah 2, kalau secara publikasi itu sebenarnya tahun terbitnya paling baru itu lebih bagus. Oke. Jadi di sini kita bisa bilang naskah 1 itu lebih bagus. Ditanya berapa kali ini tinggal dikurangin aja sebenarnya. 21, 20, 19, 18. Ini 4. Naskah 1 tuh 4 kali lebih bagus misalnya gitu. Maka naskah 2-nya ini sama dengan 1/4 misalnya gitu. Boleh kayak gini, boleh. Boleh aja. Nah, seperti ini. Kemudian naskah 1 sama naskah 3 tinggal kita kurangi 21, 20, 19. Berarti di sini 3. Di sini nanti 1/3. Untuk naskah 2 ke naskah 3 itu dia berarti naskah 3-nya yang lebih bagus ya. Karena dia yang lebih umurnya lebih muda gitu. 19, 18 itu 2 kali. Oke, ini 2, maka di sini kita buat sama dengan 1/2. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kalau data kita atau alternatifnya itu banyak, ini akan sulit seperti itu ya. Nah, bisa yang paling gampang kayak tadi sebenarnya data 1 per data 2, bisa seperti itu juga boleh. Ya, anggap ini Ibu pakainya yang ini ya, kita cek. Oh, sorry. Oke, di sini udah. Ini kita hapus. Nah, sekarang lihat. Kita kerjakan ulang. Bentar, ini supaya enggak apa namanya. Ibu ini dulu ya, buat apa persensinya. Ini takutnya ini HP-nya juga listriknya belum nyala, ini nanti takutnya kamu nggak sempat persensi. Sebentar Ibu kasih dulu persensinya. Kelas E. Mulai sekarang sampai jam 5 aja ya. 17.00. Oke. Ini betul-betul kelemahan teknologi ya. Oke, Ibu letakkan di Zoom-nya supaya kamu sempat persensi. Oh, di sini. Tunggu. Di chat. Oke. Sebentar. Oke. Ya, silakan persensi dulu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini tadi Ibu lanjut, lihat. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama kita harus menjumlahkan kolomnya. Ini udah Bu, oke. Kalau udah berarti langkah berikutnya ini kita membuat normalisasi. Ya, normalisasi pakai ini, kita copy di sini. Nah, ininya dihapus. Normalisasi tadi gimana caranya? Normalisasi itu kita membagi elemen matriknya yang awal itu dibagi dengan jumlah kolom ya, masing-masing kolom. Oke. Kalau udah biar gampang tuh saya copy dulu ke samping biar dia sama. Nah. Terus ini rata-ratanya jumlah kolomnya kita ikat. Nah, ini F4. Di sini juga F4. Di sini juga F4. Oke, baru di copy ke bawah. Oke, dapat. Kemudian di sini kita melakukan rata baris. Ya, rata barisnya. Rata bar itu aja sama dengan average. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah. Ini dapat. Selesai untuk mencari normalisasi matrik. Sekarang langkah berikutnya ngapain? Kita melakukan uji konsistensi. Konsistensi tadi tetap menggunakan matrik di sini. Oke, yang kita gunakan
Oh, ini biar kelihatan kecil ya, biar gampang. Ini diginiin dulu. Biar kelihatan dulu. Nah, untuk konsistensinya tadi kita menggunakan data yang di sini, data di awal ini dikali dengan rata-rata baris yang di sini. Gitu kan? Enter. Terus yang ini di naskah 2 ini juga ambil ini rata-rata elemen matrik yang pertama dikalikan dengan rata-rata baris di sini. Oke, yang ini juga ini sama dengan di sini dikali dengan rata-rata yang ini. Oke. Kalau sudah jangan lupa diikat. Di sini diikat dulu. Sepertinya kepencet tombol mute-nya, Bu. Kedengaran Bu suaranya Bu. Cek, cek, cek. Bisa Sudah, Bu. kedengaran? Oke. Sudah Bu, sudah. Ya, sip, sip. Nyampe sini dulu ya, mudah-mudahan Mas udah bisa diikutin ya. Jadi nanti ini di konsistensi, ini kita hitung dari dari data awal kita kalikan dengan rata-rata baris yang di sini ya, rata-rata barisnya yang ini. Di sini juga, yang ini juga sama, nah, seperti itu. Terus yang ini juga kita peroleh dari ini data awalnya dikali dengan rata-rata baris seperti ini. Ya, mudah-mudahan clear ya, sampai sini clear. Nah, lihat. Kita udah dapat jumlah sekarang. Ya, ini kita dapat jumlah. Sudah dapat jumlah, berarti kita tinggal menghitung ini tadi. Ya, konsistensinya ini tadi. Lambdanya, sorry. Kita menghitung lambdanya ini dulu, terus nanti menghitung indeks konsistensi. Nah, sekarang lambdanya kita hitung. Mungkin ini Ibu kecilin aja ya, karena ini kan sebenarnya yang penting jumlahnya udah ada. Biar bisa kelihatan satu halaman gitu maksudnya. Oke. Nah. Oke, di sini kita menghitung lambdanya. Ya, menghitung lambda diperoleh dari ini tadi. Ya, kita lihat yang di atas ini tadi, jumlah barisnya dengan rata-rata baris.
jumlah barisnya ini tinggal kita copy di sini. Ini jumlah baris, jumbar. Di sini rata bar. Oke. Jadi ini Ibu copy aja. Ini yang di sini. Terus rata baris ini yang di sini. Oke. Udah dapet, tinggal di copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu sama dengan jumlahnya dibagi rata-ratanya. Dapat. Oke, ini kita copy ke bawah. Nah, hasilnya tuh apa? Ini lambda maksimumnya itu sama dengan rata-ratanya ini. Average dari, kurang sama dengan. Kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari ini. Nah, dapat. Oke. Kalau udah dapat, sekarang mencari konsistensinya ini. Nah, ini kita copy aja nih. Copy ke sini. Oke. Nah, sekarang kita mencari bentar. Ya. Indeks konsistensinya itu rumusnya tadi sama dengan lambda ini kita kurangi dengan ordonya. Ordonya di sini berapa, Bu? Ordonya 3. Ya, karena baris 3, kolomnya juga 3. Dikurangin 3, kemudian dibagi dengan N kurang 1. Berarti dibagi 2. Oke, enter. Hasilnya minus, nggak masalah. Nah, kemudian kita ambil indeks ordonya, R-nya yang ordo 3. Kenapa lagi 3? Karena ordo kita cuma 3 ini. Kan cuma 3 baris ya. Ordo 3-nya Ibu nggak hafal. Ordo 3-nya berapa? 0,58. Kita masukkan ke sini. 0,58. Oke. 0,58. Oke, dah. Sekarang kita menghitung rasio konsistensinya. Itu dapat dari IK-nya ini dibagi sama IR. Enter. Nah, minus. Berarti terpenuhi enggak? Terpenuhi. Artinya apa, Bu, kalau terpenuhi? Berarti, lihat, nilai untuk kriteria alternatif. Nilai untuk kriteria tahun, untuk masing-masing alternatif itu seperti ini. Ini, rata-ratanya ini nilainya tuh ini. Ini bisa kita copy untuk mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir nanti dimasukkan ke sini nih. Nilai akhirnya ini, kan tadi kita ngitung tahun ya. Nah, itu kita copy ke sini. Nah, ini berarti pakai rumus ini aja deh. Ini berarti copy spesial ya. Nanti kalau spesial di sana berubah nggak bisa ikut. Berarti di copy aja. Ini Ibu copy dari mana tadi hasilnya? Yang ini, rata barnya ini. Nah, terus ini di copy ke bawah. Ini di copy ke bawah. Oke. Ini baru untuk tahun. Terus untuk bidang, Bu, ya kita kerjakan sama persis. Oke, ini untuk bidang ya. Lihat, untuk bidang itu karena data, Ibu kasih lagi contoh. Karena datanya di sini bukan angka. Atau yang jenis aja deh biar gampang. Yang jenis aja. Yang jenis ya. Lihat. Yang jenis kita buat contohnya. Nah, ini. Yang jenis ya. Ini tetap naskah 1, 2, 3. Di sini tetap 1. Ini tetap 1. Di sini 1. Ini 1. Nah, lihat ini ya. Perhatikan ini. Kalau di naskah itu kita pasti carinya yang full free, gitu kan? Berarti kita bisa bilang yang nomor 2 ini paling bagus. Naskah yang kedua ini paling kita cari karena dia full free. Sehingga Ibu bisa ngomong, kalau naskah 1 dibanding naskah 2, Ibu masih pilih naskah 2 karena full free. Jadi ini kalau disuruh prioritas, pertama pasti dicari full free, yang kedua free terbatas, yang ketiga baru berbayar. Sehingga kalau di sini kita bilang kalau
naskah 2 sama naskah 1 Bu. Ya dia bedanya 2 kali lah, karena dia full free, sementara naskah satunya cuman free terbatas. Ini Ibu bisa bilang ini sama dengan setengah. Oke. Kemudian naskah 1 sama naskah ketiga. Ya ini juga naskah satunya dulu yang kita pilih, karena ini walaupun terbatas tapi free, sementara ini berbayar, maka ini juga 2. Tapi naskah 1 yang lebih kita pilih 2 kali daripada naskah ketiga. Ini kita buat 1/2. Nah, oke. Kemudian naskah 2 dengan naskah 3 Bu. Wah, jelas naskah yang kedua lah ya. Berapa kira-kira Bu? Ya ini 3 kali lah. Kenapa? Karena mestinya kan levelnya full free baru berbayar. Nah, ini kita kasih 3. Maka di sini kita buat, ini 3. Di sini kita buat 1/3. Nah, itu cara susah. Cara susah kenapa Bu? Ya karena kita harus lihat satu-satu. Seandainya kita mau buat, oke ya boleh Marcel silahkan. Udah presensi ya Marcel ya? Oke. Mudah-mudahan nanti bisa diikutin ya. Insya Allah ini kalau udah bisa diikutin cara ngitungnya nanti bisa lebih gampang pahamnya. Oke ya. Nah lihat. Sesudah misalnya ini tadi, wah Bu kalau kayak gini misalnya kita punya 100 naskah bubar dong. Nah caranya ada gampang. Caranya gimana? Ini kita kasih bobot. Misalnya ini Ibu contoh ini ya. Kita jangan dari 1, bobotnya tuh mestinya 2 biar kalau dikurangin nanti masih bisa gampang gitu ya. Pertama misalnya kita cari yang full free deh. Ini kita kasih berapa? 4. Habis full free ini free. Ini 3. Yang ini 2. Oke. Nanti nilainya bisa gimana Bu? Kita bisa pakai yang tadi itu. Jadi naskah 1 ini nanti Ibu buat ini sama dengan naskah 1 per naskah 2. Kok yang itu? Ini error nanti. Naskah satunya ini ya, mestinya angkanya ya. Naskah 1 per naskah 2. Tuh, bisa kayak gitu. Karena lebih mudah nanti. Kalau kita di komputer itu kan kita biasanya bentuk data tuh harus angka. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti naskah 1 berarti naskah 1 sama 3 berarti ini sama ini yang 3. Enter. Kalau naskah 2 sama naskah 1 Bu ya, naskah 2 aja ini per naskah 1. Enter. Yang ini naskah 2 per naskah 3. Nah, kayak gitu maksud Ibu kayak gitu. Nanti langkah berikutnya sama seperti yang tadi kita lakukan untuk tahun itu, sama persis. Nah, ini enter. Naskah 2-nya, naskah 3 ke naskah 2. Nah, seperti itu. Nanti dihitung lagi, dapat lagi tadi ya, ternyata konsisten, copy lagi ke sini. Bobotnya di-copy lagi ke jenisnya ini. Nah, nanti yang pustaka gitu juga, yang bidang kayak gitu juga. Akhirnya nanti total nilainya ini seperti SAW. Tinggal kita kalikan aja ini dikali bobotnya, terus yang ini dikalikan bobotnya, ini dikalikan udah itu totalnya dapat. Dan alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki total nilai paling tinggi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bu mau bertanya Bu. Boleh. Yang full free itu kenapa bobotnya paling tinggi ya Bu? Yang full free. Iya, full free itu berarti bebas beneran. Kita bisa akses apa aja. Kalau naskah biasanya gitu. Kalau free terbatas misalnya kita hanya cuma bisa baca abstraknya seperti itu. Kalau berbayar itu untuk mengakses apapun itu harus bayar. Makanya full free itu kita kan sebagai yang menggunakan naskah ya. Itu kita pasti pilih yang full free lah dibandingkan dengan free terbatas atau berbayar gitu. Paham? Baik Bu, paham. Oke. Yang lain kira-kira? Terutama untuk menghitungnya ini ya, Ibu ini terus terang hari ini pertemuan ini Ibu fokus di cara menghitungnya ini dari awal, ini kriterianya, ini alternatifnya, kemudian mereka nanti hasil akhirnya seperti apa, kayak gini nanti. Nah, jadi kamu bisa bayangin seandainya punya 10 kriteria, kacau ya, berarti kamu harus punya 11 matrik, kan gitu. 1 matrik buat kriteria, 10 matrik yang lain itu untuk
masing-masing kriteria, membandingkan alternatif untuk tiap kriteria. Nanti belum lagi misalnya, wah Bu, alternatifnya ada 10, ya udah dinikmati aja. Jadi nanti 10 kali 10, naskah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parah lagi, ternyata Bu alternatifnya ada 100, ya dibuat aja seperti itu. Nah, bayangkan kalau modal kita ngasih perbandingan berpasangan itu satu-satu seperti itu kan agak sulit. Mungkin lebih gampang yang ini ya. Walaupun di sini nggak bulat 1 koma, ini masih pakai 1 koma gitu kan. Kalau menurut saat itu kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi ini untuk memudahkan kita menghitung, kita akhirnya menggunakan ya kalau untuk naskah 1 dibanding naskah 3 ya udahlah nilai naskah 1 dibanding nilai naskah 3 seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk trik aja supaya secara komputerisasi itu mudah. Kenapa? Karena kadang kalau kita disuruh input data seperti ini tuh bisa jadi bete kan ya. Ini tuh bete gitu. Kalau dulu Ibu pernah lihat ada aplikasi, dia itu menggunakan bar gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih, ini Ibu menggunakan bar kayak gini, nah, nanti dia tuh sekian persen, itu berarti 1:5, dia otomatis gitu. Jadi kita hanya cuma menggeser secara interface-nya. Ya. Nah, tapi prinsipnya kalau kita memang harus mencari cara yang lebih mudah gitu, dengan catatan kita tidak ya. Jadi kalau perbandingan berpasangan, langkah AHP cukup sebenarnya secara pro itu menang kalau ini, ya. Artinya nanti bagaimana di matriknya ini, belum nanti kalau kriterianya bertambah berarti harus nambah matrik lagi, kriterianya nilai perbandingan ini tadi, kalau ini kan kita pakai bulat-bulat ini ya. Nah, kalau kita menggunakan yang seperti ini tadi, langsung pakai 3 dibagi 4 atau ini biasanya konsisten, biasanya konsisten. Di situ, ya menariknya itu di situ kalau di AHP, tantangannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup paham ya? Berharapnya sih paham, nggak cuma cukup tapi paham beneran. Bu izin mau bertanya Bu. Boleh, silakan. Itu kan nilainya yang untuk perumpamaan itu kan semakin banyak semakin bagus. Nah kalau ada misal kasus semakin banyak nilainya semakin jelek, apakah sama ya Bu? Nah kalau di sini kita itu nggak ada ini kriteria maksimum minimumnya nggak ada pengaruh. Jadi kalau misalnya ya nanti tinggal bobotnya aja yang diganti. Ibu contohkan kayak gini. Misalnya ini tadi ya, yang ini loh. Ini kan kita nyarinya yang betul-betul full free ya, ya enggak? Seandainya apa ya? Nah, misalnya ini Ibu ganti plagiat ya. Plagiat itu kan nilainya semakin kecil tuh semakin bagus misalnya kan. Itu ya plagiat ya. Plagiat itu plagiat itu seperti apa? Menyamain sesuatu gitu. Di plagiat itu mestinya ini semakin kecil semakin bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengubah ini ya harus buat berprinsip bahwa misalnya ini ada plagiat 10 gitu ya. Ini persentase plagiat ini 25, ini 40 misalnya. Ini sebenarnya yang lebih bagus yang 10 ini karena dia lebih sedikit persentase gitu. Nah, ini tinggal bisa kita tambahkan bobot. Misalnya kita masih beranggapan
aduh ini kayaknya semakin besar semakin kecil semakin bagus, ini tinggal dikasih bobot aja misalnya gini, ini pakai bobot yang paling besar misalnya, wah ini 5 misalnya ya, ini 5 ini 3 misalnya ini 2 gitu, boleh kayak gitu boleh. Jadi di AHP itu nggak ada istilah semakin kecil semakin bagus tuh nggak ada efeknya. Biasanya kalau di AHP itu dia menggunakan ya semakin bagus gitu. Nilai seandainya kamu punya ini semakin besar semakin bagus, semakin kecil semakin bagus, maka nggak cocok AHP. Kamu pakai SAW. Paham nggak? Ya Bu, terima kasih. Nah, kecuali nanti misalnya kita kombinasikan bisa, Mas. Jadi misalnya kayak Ibu bilang tadi ya, di alternatif ini Bu, saya carinya pakai SAW, tapi untuk kriteria karena saya tanya sama misalnya studi kasusnya di perusahaan X gitu, mereka nggak bisa memunculkan misalnya ini berapa persen, ini berapa persen. Nah itu bagus, itu solusi yang bagus. Jadi kita hanya untuk menentukan kriterianya aja, kita minta Pak kira-kira mana yang lebih penting untuk kriteria ini gitu. Jadi kalau dulu Ibu pernah buat penelitian, Ibu pakai kuesioner tuh ya, misalnya menentukan berdasarkan kriteria untuk memilih sekolah tuh apa aja. Misalnya apa akreditasinya, apa SPP-nya, atau lokasinya, atau jurusannya, atau apa gitu. Itu akhirnya nanti kita buat prioritas gitu. Buat prioritas sehingga nanti kita masukkan ke sini itu muncul bobotnya. Oh ternyata untuk bobotnya misalnya ternyata mereka lebih mementingkan akreditasinya misalnya kayak gitu. Nah kenapa? Karena kita nggak tahu bobotnya berapa. Itu penting. Jadi suatu saat di kasus SPK tuh kita bisa memodifikasi. Memodifikasi itu artinya kita bisa menggunakan beberapa metode untuk satu kasus. Nanti Ibu tunjukkan misalnya yang kemarin Ibu pernah profile matching itu ya, buat SPK untuk menentukan tempat PKL mahasiswa. Awalnya itu Ibu hanya pakai profile matching, nanti kita belajar profile matching. Tapi ternyata begitu lihat hasilnya kok nggak cocok ya sama tujuan saya gitu. Nah akhirnya hasil profile matching itu Ibu olah lagi. Nah setelah diolah itu baru muncul, nah seperti ini yang saya mau. Makanya hierarki tadi itu penting. Kita kepengennya apa? Misalnya ini kan kita sebenarnya kepengen tahu naskah terbaik ya. Minggu depan Ibu kasih contoh AHP yang mungkin kamu nggak kebayang kalau akhirnya, oh ternyata harus saya kerjakan seperti ini, itu nggak kebayang sama sekali. Karena udah sering Ibu kasih tuh kayak seperti buat soal latihan dan mahasiswa tuh banyak terkecoh. Nah, kenapa? Karena tadi itu dia hierarkinya masih kurang oke, membayangkan hierarkinya masih kurang oke. Tetapi secara prinsip perhitungan sama saja, tinggal kita buat modelnya aja yang berbeda. Ya, tentang hierarki tadi itu penting banget. Jadi kita harus paham betul sebenarnya kita mau milih apa sih gitu. Yang Ibu contohkan apa di kelas ini kemarin presentasi ya tentang ada dia diterima atau tidak misalnya kan gitu ya. Diterima atau tidak itu kan bukan kita mencari satu yang terbaik ya. Ini kita buat apa terbaik aja. Oke, kalau siapa yang nanti hasilnya sudah dapat ini, udah kita hitung, tinggal kita solve selesai. Tetapi kalau kita mau menentukan misalnya, ini layak kita terima atau tidak, nah kan nggak cukup seperti ini, ya nggak? Kita harus menentukan diterima itu nilai bawah itu berarti ditolak, paham nggak maksud Ibu? Jadi tujuannya itu goalnya kita tuh harus jelas dulu sehingga nanti kita bisa tahu waduh kalau saya diminta untuk menentukan naskahnya ini ditolak apa enggak berarti saya harus punya satu ketentuan kalau total nilainya di bawah 50 misalnya atau di bawah 0, berapa berarti itu ditolak. Nah, itu harus kita buat dulu modelnya seperti itu. Kalau ini kan kita hanya mencari siapa yang terbaik itu lebih simpel. Ya, tetapi kalau misalnya kita harus menentukan itu tadi, siapa yang lolos, siapa yang enggak, siapa yang harus ngulang, wah itu agak ribet dari sisi kita menentukan nilai berapa yang harus ngulang, nilai berapa yang harus lolos dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Mudah-mudahan bisa paham. Yang Ibu harapkan sebenarnya paham. Oke, ya? Cukup? Atau suara Ibu nggak kedengeran?
Cukup Bu, cukup. Oke, cukup ya. Ya, ini juga udah kebetulan udah jam 5, Ibu rasa bisa kita akhiri. Semoga yang disampaikan Excel-nya ya nanti Ibu share, nggak apa-apa. Excel-nya nanti Ibu share ya. Mudah-mudahan dengan ada Excel-nya itu bisa lebih paham. Jadi kalau kemarin agak ini juga agak kecewa juga udah dikirim Excel-nya kok SAW-nya masih ada yang salah. Ya, padahal mungkin kalau Excel-nya udah paham, nah itu tadi. Makanya sebenarnya walaupun filenya sudah di-share, tapi kalau belum paham itu ya tetap aja nggak bisa mengerjakan. Makanya Ibu mintanya tuh pahamnya dulu, nanti Excel-nya baru oke gitu. Ya. Excel-nya baru bisa lebih oh iya ternyata yang kayak gini nih ya benar gitu. Oke gitu ya. Jadi kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mau pertemuan besok juga nggak apa-apa ditanyakan. Dan nggak usah takut, nggak usah ragu karena besok Ibu juga buat tugas sama seperti yang kemarin khusus HP misalnya karena ini pentingnya ya karena fleksibel aja lah nggak bisa HP berarti mata kuliahnya gagal gitu ya karena saking saking apa ya saking penting gitu jadi kalau ditanya orang kamu dulu ngambil SPK nggak ngambil bisa HP wah bisa tuh keren berarti tapi ngambil SPK nggak ngambil HP gimana ya waduh saya juga nggak paham maunya dosennya gagal banget itu kayaknya oke kalau nggak ada lagi yang ditanyakan mudah-mudahan udah presensi semua ya bisa Ibu akhiri Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya dan tetap berharap semoga tetap sehat tetap semangat. Oke, Ibu tutup sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, sama-sama. Monggo, monggo.